Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Ibadah pada hari ini Minggu 15 November tahun 2020. Kita akan menggunakan tata ibadah Minggu bentuk yang ketiga. Marilah beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi kidung jemaat nomor 7 ayat 1. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadat kita ini terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat 3a. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jemaat disilahkan duduk. Kita sambut dengan menyanyi kidung jemaat 413, Tuhan pimpin anak. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganmu erat. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami umat-Mu, ya Allah, yang datang beribadah kepadamu di hari Minggu ini dalam persekutuan jemaat Gemim Shalom di Karombasan, wilayah Manado Selatan 1. Meski kami beribadah di rumah masing-masing lewat pelayanan yang disiarkan dari gereja Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Layakkan kami dalam ibadah ini
sebab kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa. Untuk itu, ampuni dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Suci dan kuduskan kami semua, agar berkenanlah kami di hadirat-Mu yang kudus. Amin. Jemaat, kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 39, diberi belas kasihan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 56 hingga 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah firman yang telah menjadi manusia, firman kehidupan bagi orang percaya. Maka sebagai orang percaya, kami sangat membutuhkan firman-Mu, ya Tuhan, untuk melengkapi iman, agar dapat menjalani aktivitas hidup dan jadi berkat. Karena itu berfirmanlah, ya Tuhan, kami mendengar, menyambut, dan meresponi dalam tuntunan Roh Kudus melingkupi kami. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah pembacaan Alkitab yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 15
ayat 1 hingga ayat 13. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat 13. Tertulis demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah bacaan Alkitab ini. Kita sambut dengan nyanyi dari klik nomor 371, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Dengan kasih jemaat diundang berdiri, dan marilah kita mengaku iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dalam bacaan Alkitab Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat 13, maka saya mengajak jemaat menyimak sebuah ilustrasi di mana percakapan antara otak, mulut, perut, dan jantung. Berkatalah otak kepada mulut, "Saya lebih berharga dari engkau karena lebih dibutuhkan. Sebab kalau tidak ada saya, maka engkau tidak dapat berbicara." Si mulut pun membalas dengan berkata, "Sama saja, kalau tidak ada saya, engkau pun tidak berguna. Karena saya paling dibutuhkan saat berkomunikasi dengan orang lain." Lalu si perut berkata, "Saya yang paling penting, karena tanpa saya kalian tidak dapat berpikir dan berbicara." Kemudian si jantung pun berkata, "Tunggu dulu kawan, tanpa aku maka kalian semua mati dan tak dapat berbuat apa-apa." Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa kesatuan antara anggota tubuh itu sangat penting. Apa jadinya jika salah satu anggota tubuh tidak berfungsi? Tentu akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Oleh sebab itu, anggota tubuh masing-masing punya fungsi yang saling menopang, menunjang satu sama lain. Sama-sama penting karena itu sama-sama tidak saling merendahkan, menyepelekan, apalagi merasa yang lebih kuat, hebat dari yang lainnya. Demikianlah juga dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma lewat suratnya. Karena ada permasalahan yang dapat berpicu pada perpecahan dalam jemaat, maka Rasul Paulus ingin supaya jemaat hidup bersatu dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Karena dalam jemaat ini ada kelompok orang Yahudi dan non-Yahudi, ada golongan yang kuat dan yang lemah. Karena itu pada orang yang kuat dinasihatkan untuk wajib
menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan sendiri. Ayat 1. Tujuannya adalah untuk kebaikan mereka dalam membangun imannya. Ayat 2. Tepatnya mencari kesenangan bersama seperti yang diteladankan Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Ayat 3. Tapi ia rela berkorban untuk keselamatan banyak orang, termasuk kita masing-masing. Karena itu sebagai gereja, anggota tubuh Kristus, marilah juga kita ciptakan hidup dalam kebersamaan di dalam satu persekutuan orang percaya yang telah diselamatkan Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Dalam realitas kehidupan kita, bukan tidak mungkin ada orang yang kuat dan yang lemah, yaitu kuat iman dan kuat materi. Karena itu nasihat Rasul Paulus berlaku atas kita, agar yang kuat membantu yang lemah. Karena itu kalau ada yang dalam kesusahan, kelemahan, maka kita yang kuat menyatakan kepedulian dengan memberi pertolongan. Sebagaimana dalam Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dengan demikian ada kebahagiaan yang diberikan Tuhan bagi siapapun yang memperhatikan mereka yang lemah. Lihat Mazmur pasal 42 ayat 2a. Selanjutnya, kalau Rasul Paulus ingin agar setiap jemaat dapat bersatu dan membentuk persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka ia berdoa, semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan sesuai dengan kehendak Kristus. Ayat 5. Maka demikianlah juga jadi bagian dalam persekutuan jemaat kita. Karena itu baku-baku baik, baku-baku bantu, baku-baku sayang, saling menghargai, saling menopang, saling menunjang, saling membangun dalam iman yang dilandaskan atas kasih, sehingga hidup rukun dan damai. Walau jemaat berbeda-beda fungsi sebagai anggota jemaat, pelsus, perangkat pelayanan lainnya, komisi-komisi kerja, pegawai gereja, dan kostor. Tapi kita bersama satu persekutuan jemaat dengan satu hati, satu suara, memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai masyarakat di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara, maka mari kita pun turut serta dalam menopang dan menunjang serta mensukseskan agenda pemerintah dalam pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Maka kita satu hati dalam mengambil bagian dan satu suara dalam memilih pemimpin, kepala daerah yang takut akan Tuhan, baik, dapat dipercaya, dan jadi teladan. Demikian pun
satu hati dan satu suara berdoa kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 dipulihkan secara total. Akhirnya, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan beserta kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan untuk menopang dan menunjang pelayanan gereja. Sambil memberi, kita nyanyikan bersama dari klik nomor 394, Ku bawa kepadamu. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa umum dan marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang berkenan kami ada dalam persekutuan bersama. Kami diberkati dengan firman-Mu yang telah disampaikan. Termeterailah di hati kami dan diresponi dalam sikap beriman yang memuliakan nama-Mu. Di tengah-tengah kehidupan yang kami hendak jalani dimanapun berada. Meski dalam kondisi dan situasi apapun yang diizinkan Tuhan bagi kami, tetap ada dalam keyakinan akan penyertaan dan berkat-Mu bagi kami, jemaat-Mu, Gemim Shalom di Karumbasan wilayah Manado Selatan 1. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 36. Baik sebagai Bapa, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, dan lansia, dianugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, agar dapat menjalani aktivitas hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan, sambil tetap berpengharapan pada Tuhan yang memberi pertolongan dengan kuasa kasih, sehingga bagi yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan,
yang bimbang dipertetapkan dan diteguhkan, yang berduka cita diberi penghiburan, dan yang bersuka cita dikuduskanlah sambil bersyukur atas anugerah dan perkenanan Tuhan boleh berada di usia baru, kelahiran dan perkawinan. Karena itu kami berdoa Tuhan yang memberkati kehidupan bagi jemaat-Mu yang bersyukur atas anugerah Tuhan ketika jemaat-Mu Nelce Okem boleh membilang tahun usia ke-85, Mega Dareho 18 tahun, Broccoli Senduk 4 tahun, Nonli Saroinsong 55 tahun, Dr. Randa Herni Kumaat 68 tahun, Reinhard Wior 62 tahun, Gebi Kambe 25 tahun, Dr. Andes Luki Tompodung 56 tahun, Victor Sepang 32 tahun, keluarga Lengkong Kiroyan 18 tahun, Dr. Liandah Watung 31 tahun, keluarga Talipa Lebang 20 tahun. Maka diberkatilah senantiasa dalam kehidupan mereka, pribadi dan keluarga, baik jasmani maupun rohani. Dan jawablah gumul dan harapan mereka seturut kehendak-Mu. Demikian pun diberkatilah kiranya bagi kerja pelayanan yang dipercayakan Tuhan di lingkup pelayanan gereja, dengan bersama-sama satu hati, satu suara, dan satu tujuan, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan bagi perangkat pelayanan gereja, yakni badan pekerja, majelis jemaat, pelayan khusus, Samas Penatua, guru agama dan pendeta, dan perangkat pelayanan lainnya, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, KPDP, pendidikan, pembangunan, kesenian yang ada di jemaat, kelompok fungsional lansia, BPPJ, penasehat majelis, kostor, serta pegawai gereja. Kiranya terus dalam penyertaan Tuhan yang menganugerahkan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita melayani, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk penyelenggara ibadah di hari Minggu ini. Diberkatilah Tuhan dalam segala kerinduan dan harapan bersama keluarga. Demikian pun kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan untuk memulihkan keadaan dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Dan berterima kasih dengan ditemukannya vaksin COVID-19, Tuhan kuduskan dan berkati sehingga dapat digunakan manusia sambil menanti akan penggunaannya. Maka di new normal ini sebagai masyarakat kiranya kami dapat jalani hidup dengan mengikuti anjuran pemerintah, menjaga kesehatan masing-masing, keluarga dan lingkungan. Berdoalah kami untuk bangsa kami Indonesia tercinta, dianugerahkan Tuhan hidup aman, tentram, damai dan sejahtera, apalagi dalam melaksanakan agenda pilkada dalam situasi kampanye politik, dan pada pelaksanaan tanggal 9 Desember tahun 2020. Meski pilihan ada pada masing-masing kami,
untuk calon pemimpin daerah, provinsi, kota, kabupaten. Tapi kami dengan satu hati, satu suara untuk memilih mereka yang takut akan Tuhan, baik dan jadi teladan. Semuanya ada dalam perkenanan Tuhan yang turut menentukan, maka kehendak-Mulah yang jadi, bukan kehendak kami. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah seturut waktu-Mu, dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dengan kasih diundang kita semua untuk berdiri sambil kita nyanyikan nyanyian penutup Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat, silakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadat kita di hari Minggu ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Salam sehat, terima kasih. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Jesus, nobody else will do. What am I longing for each lonely night? To feel your presence, Lord, please hold me tight. You are the only love my whole life through. Jesus, nobody else will do. I need you close to me, that's all I know. I need you all the time, 'cause Jesus, I love you so. What am I living for if not for you? What
nobody else will do. I need you close to me, that's all I know. I need you all the time, 'cause Jesus, I love you so. What am I living for, if not for you? Jesus, nobody else but you. Jesus, nobody else but you.